Selamat pagi, selamat pagi. Hei, 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 hei. Bangun, 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 bangun. Haruslah kita bangun pagi yang sangat luar biasa ini, yang sangat indah ini, hari Jumat, tanggal 19. Bagaimana kabarnya, teman-teman? Sehatkah? Semangatkah? Bergairahkah? Mengucap syukurkah? Bagaimana kabarnya? Pagi yang sangat baik ini, kita akan uh, mendengarkan pandangan Ucok melalui daripada firman Tuhan yang kebenarannya patut untuk kita hidupi. Uh, Kalau hari Jumat yang lalu itu kita mendengarkan pandangan Ucok di Taman Eden itu, dia adalah aku adalah dia. Sedangkan yang kemarin, hari Senin kemarin, dia adalah permataku, dia adalah mutiaraku, ataupun dia adalah harta karunku. Nah, pagi yang sangat baik ini, kita akan terus melihat bahwa Adam melihat si Hawa itu dengan mengatakan satu pernyataan bahwa dia adalah belahan hidupku, atau dia adalah teman hidupku. Dia adalah sejawat kehidupanku. Itu penting juga untuk kita dengarkan, teman-teman, karena memang sesungguhnya itu keputusan daripada seorang laki-laki untuk dia mau menghabiskan kehidupannya dengan seorang perempuan. Memang banyak sekali orang melihat ke sana kemari, memilih mana yang paling dia senang, mana yang kualifikasinya tepat buat dia, mana kriteria daripada perempuan yang akan dihabiskannya kehidupannya, waktunya bersama-sama dengan perempuan itu. Memang patut untuk dipilih. Akan tetapi, ketika engkau sudah memilih, nah ini pula ya menjadi pertanyaannya, ketika engkau sudah memutuskan untuk memilih, dan yang kau pilih ini dengan komitmen, dengan tekad yang sangat luar biasa, engkau mau menghabiskan kehidupanmu bersama-sama dengan dia. Ya kalau kayak aku sekarang ini kan, uh, kami sudah menghabiskan sekitar 35 tahun, aku dengan istriku. Ya, waktu yang cukup lama. Tentang berapa puluh tahun lagi pun itu tidak menjadi masalah. Yang paling penting adalah hidup bersama-sama dengan belahan hatiku. Itu penting itu. Nah, oleh karena itu ketika sesudah diputuskan seperti apa yang sudah disampaikan kepada kita di Matius itu, pasal 19 ayat 6, bahwa ketika Tuhan sudah menyatukannya, tidak ada lagi boleh manusia untuk mencerai-beraikannya. Dan kau pun juga janganlah, apapun alasannya sebenarnya, tidak menjadi suatu alasan untuk menyelesaikan dan memutuskan hubungan itu terhadap perempuan itu. Karena itu pilihanmu. Mulanya itu pilihanmu, bukan pilihan orang lain. Nah, ketika itu sudah dipilih, itu harus dipertanggungjawabkan sampai akhir hayat. Benar itu teman-teman. Nah, pagi yang sangat luar biasa ini, aku akan mengajak kita membuka firman Tuhan itu di 1 Petrus pasal 3 ayat 7. Dijelaskan di sini kepada kita, kubacakanlah dulu ya, biar kita ada dasar daripada kebenaran itu. Karena kalau sampai kebenaran itu tidak menjadi dasar daripada satu hubungan itu, niscaya dibawa dalam kehancuran hubungan itu. Nah, dijelaskan di sini tuh, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bersama dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang.
Jadi ada dua kata yang patut untuk kita dengarkan pagi yang sangat luar biasa ini dari pandangan Ucok mengenai kebenaran daripada firman Tuhan itu. Nomor satu dijelaskannya di sini itu, hiduplah bijaksana bersama dengan istrimu. Dan sadarilah bahwa dia adalah kaum yang lemah. Jadi kata bijak itu sebenarnya harusnya ada buat seorang laki-laki. Dan kebijakan itu pun sebenarnya, dua kata ini, hidup dan kebijakan itu sebenarnya ada sumbernya, yaitu dari Tuhan itu sendiri. Jadi kalau kita cerita tentang hidup ataupun kehidupan, itu kita mulanya daripada Tuhan itu sendiri. Karena sejujurnya teman-teman, sebelum ada yang ada di bumi ini, apapun itu, termasuk itu tumbuh-tumbuhan, manusia, binatang, dan yang lain-lainnya, termasuklah itu angin, termasuklah itu matahari, segala macam itu, sebelum ini ada, sudah ada kehidupan, yaitu Tuhan itu sendiri. Jadi sudah jelas ini ya, bahwa hidup itu adalah Tuhan. Dan si suami disuruh untuk hidup bersama-sama dengan istrinya dengan kebijakan. Nah, dijelaskan di sini itu bahwa hidup itu mulanya daripada Tuhan, maka daripada itu manusia itu, laki-laki itu harus belajar dari sumber kehidupan itu. Ataupun Tuhan itu sendiri. Karena memang nanti akan kita lihat di Kejadian pasal 2 itu, bahwa Tuhan membuat satu pernyataan kepada manusia itu, dan manusia itu pun harus mendengarkannya. Dijelaskan di sana itu bahwa ketika Tuhan itu menciptakan manusia itu dan kepenuhannya sudah terjadi, dijelaskan di sini kepada kita bahwa di Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Kubacakanlah dulu ya teman-teman ya, biar ada dasar daripada pandangan kita. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Berarti buah apapun itu bebas dimakan. Ayat 17. Tetapi katanya, berarti ini bertolak daripada apa yang diceritakan di ayat 16. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Wow. Jadi dijelaskan kepada kita di sini teman-teman bahwa ada dua hal yang patut untuk kita perhatikan. Jadi rupanya kalau satu pandangan ataupun kehidupan yang dilakukan oleh manusia itu tanpa perintah Tuhan, tanpa Tuhan, di sebaliknya adalah kematian. Karena memang itu yang diperintahkan Tuhan. Jadi diperintahkan Tuhan kepada manusia itu, boleh kamu makan apa saja buah pohon ini, tetapi yang pohon yang satu ini tentang pengetahuan dan yang jahat ini tidak boleh kamu makan. Kalau kamu makan itu kamu akan mati. Nah, firman Tuhan mengajak laki-laki itu untuk membawa istrinya itu di dalam kehidupan harus dengan bijaksana. Itu betul. Maka daripada itu, di Matius, pernah aku ceritakan ini kepada kita, di Matius pasal 7 itu ayat 24 sampai ayat 27. Yesus Kristus memberikan suatu pernyataan yang sangat solid sekali, yang sangat fundamental sekali, yang seharusnya setiap orang mau mendengarkannya itu, apakah dia berkeluarga ataupun tidak. Karena dia memberikan suatu peringatan kepada semua orang, termasuklah kepada laki-laki maupun kepada perempuan, atas adanya badai, atas adanya masalah, atas adanya banjir, atas adanya kekuatan untuk menghancurkan manusia itu. Makanya dijelaskan di sini kepada kita, di Matius pasal 7 itu ayat 24, dijelaskannya, barang siapa yang mendengarkan perkataanku, katanya, kata Yesus ini ya, barang siapa yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya,
melakukannya. Jadi bukan hanya cuma pendengar yang baik, tetapi pelaku daripada apa yang difirmankannya. Barang siapa yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, dia kuumpamakan sebagai orang yang bijaksana, orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang mengerti akan kehidupan, orang yang membawa suatu kebahagiaan di dalam kehidupannya walaupun badai datang. Karena memang dijelaskannya di sini, agak aku bacakanlah dulu ya di Matius itu. Memang dijelaskannya di sini bahwa badai itu pasti datang katanya. Bacakanlah ya. Setiap orang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikannya di atas batu. Jelas sekali dasar daripada kehidupan yang dilakukan oleh si orang bijak ini didasarkan oleh firman Tuhan. Dan ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Wow. Dengan adanya seperti begini teman-teman, dengan kata lain, kau sudah memilih seorang belahan hidupmu ataupun teman hidupmu. Oleh karena itu, hiduplah bijaksana katanya. Bijaksana itu bagus. Arti kata itu, ketika kita seorang yang bijaksana, itu dasarnya itu sangat kuat sekali. Karena biar bagaimanapun juga, teman-teman, di bumi ini tidak ada di bumi ini yang tidak ada masalah. Tidak ada di bumi ini yang tidak mendapatkan badai, ataupun banjir, ataupun angin yang kencang untuk menguji. Itu sudah pasti. Kalau kita mau melihat yang sejujurnya, banyak sekali rumah tangga sepertinya teguh, kuat, tapi rupanya sebentar lagi sudah mau roboh. Kenapa? Karena rapuh. Kenapa karena rapuh? Karena dasar kehidupan yang dibawa dalam rumah tangga itu tidak bijaksana, tidak di dalam kebenaran. Oleh karena itu, bagaimana seorang laki-laki itu, suami itu, supaya bijaksana dalam mendirikan satu rumah tangga atas belahan hatinya, ataupun istrinya, ataupun keluarganya. Dijelaskan di sini kepada kita teman-teman, itu perintah Tuhan. Jadi kalau perintah Tuhan itu tidak ditaatin, dijelaskan di sana kau akan mati. Betul itu. Nah, nanti hari Senin lagi kita akan membahas tentang kehidupan. Kehidupan itu harus mati supaya yang mati bisa dihidupkan kembali. Itulah demonstrasi kehidupan yang bijaksana yang dilakukan oleh pribadi daripada Kristus Yesus sebagai contoh nanti akan kita pelajari di sana. Dijelaskan di sini teman-teman bahwa bijaksanalah. Laki-laki itu akan bisa membangun rumah tangganya ataupun untuk belahan hatinya ketika dia mau percaya kepada apa perkataan daripada firman Tuhan itu. Benar itu teman-teman. Nah, oleh karena itu, dan juga ketika dibilang bijak itu, laki-laki itu harus sadar, suami itu pun harus sadar. Kesadarannya apa? Sadarlah bahwa engkau adalah pemimpin rumah tanggamu. Karena memang laki-laki yang duluan diciptakan kan? Dan lagi pula si perempuan kan dari laki-laki. Jadi dengan kata lain, kebersamaannya bersama-sama dengan Tuhan itu sebenarnya adalah suatu pola kehidupan yang bijaksana. Kalau boleh ini jangan dirampas, kalau boleh ini jangan dibuang begitu saja, kalau boleh ini jangan diganti dengan yang lainnya.
Karena memang inilah kehidupan yang bijaksana. Jadi dikatakan di sana bahwa laki-laki itu yang sudah berumah tangga ataupun yang belum dinamakan imam. Jadi kalau sudah dibilang imam itu kan dia adalah seseorang yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin kerohanian daripada dirinya sendiri dan juga pengikutnya. Oh iyalah. Jadi kalau dasarnya itu bukan daripada firman Tuhan, mau dibawa kemana rumah tangga itu? Mau dibawa kemana istrimu itu? Mau kebawa kemana belahan hatimu itu? Kubacakan di sini ya teman-teman bahwa diperlihatkan kepada kita tentang Ezra pasal 7 ayat 10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan itu ke antara orang Israel. Jadi ada 3 hal yang patut untuk kita perhatikan di sini tuh, sehingga dasar daripada satu rumah tangga itu ataupun dasar daripada kehidupan suami istri itu, karena dia adalah belahan hatimu, gak mungkin kau hancurkan dia. Jadi supaya itu bisa bersatu dan hidup di dalam Tuhan, ada 3 hal yang patut untuk diperhatikan di sana. Contohnya ini adalah si Imam Ezra ini. Jadi semua laki-laki memang imam. Nomor 1 apa? Dia menyelidiki Taurat Tuhan. Ini namanya kehidupan. Lain kalau kehidupan. Kan banyak itu laki-laki kan yang diselidikinya bagaimana caranya supaya bisa dia mendapatkan harta karun yang sama banyak sekali. Dan itu yang akan diberikannya kepada istrinya. Dasarnya itu kan nggak kuat. Jadi matre nanti istrinya. Tidak kuat nanti jadi duniawi nanti istrinya. Kenapa? Karena itu yang kau kasih. Kenapa? Karena kau sendiri pun duniawi. Sedangkan kita diajak supaya mendapatkan suatu kehidupan itu, apabila kita tidak mengikuti perintah Tuhan itu, kita akan mendapatkan suatu kematian. Artinya itu tidak berfungsi lagi. Orang mati kan mana bisa ngapa-ngapain lagi. Cuman tinggal kubur aja, baunya saja yang banyak di sana. Nanti kita akan ke sana ya. Jadi dijelaskan di sini, seorang imam dia harus meneliti ataupun menyelidiki Taurat Tuhan itu. Dan setelah dia selidiki, dia pula mengaplikasikannya kepada dirinya. Arti kata gini, dia harus percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu dan dilakukannya kepada dirinya sendiri. Habis itu baru diajarkannya kepada belahan hatinya ataupun keluarganya ataupun kepada orang lain. Itu imam yang benar, itu laki-laki yang benar, itu adalah laki-laki yang bijaksana dalam kehidupan di dalam rumah tangganya. Arti kata itu bahwa Tuhan yang menjadi dasar daripada hubungan mereka. Ya kalau bukan Tuhan, gimana pula hantulah. Repot sekali. Jadi ada beberapa yang patut untuk kubacakan di sini teman-teman dari Mazmur ini, di mana memang kita diingatkan supaya bukan kubilang sempatkan buat waktumu. Buat waktumu untuk menyelidiki daripada firman Tuhan itu. Di Mazmur dijelaskan di sini kepada kita bahwa harusnya itu terjadi kepada setiap orang. Di Mazmur 119, kubacakan ya, biar kita pun dapat mengerti. Dijelaskannya di sini di Mazmur 119 ayat 105 101, terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langitku lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Ayat 115. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan
menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Wow. Ini penting sekali buat seseorang yang memimpin keluarga. Teman-teman, kalau kita tidak membawa ke jalan yang benar, belahan hati kita, istri kita, ataupun anak-anak kita, mau dibawa kemana kehidupan itu? Tidak bijaksana, tetapi kebodohan yang ada. Dan yang kedua kita lihat di sini itu bahwa memang dibilangnya aku bersumpah tidak akan keluar daripada titah-titahmu. Kita lihat di sini itu di Mazmur pasal 19 ayat 8, kubacakanlah di sini tentang kebenaran daripada firman Tuhan itu. Ayat 8, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Ayat 10, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Wow. Jadi pentingnya sekali teman-teman bahwa sabda Tuhan itu kita harus pegang teguh. Karena apa? Yang penulis daripada Mazmur 119 ini, ayat 11 dijelaskannya kepada kita, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kembali lagi kita teman-teman kepada apa yang disampaikan oleh firman Tuhan itu, ketika Tuhan itu memberikan perintah kepada si Adam, bahwa segala buah pohon yang ada di tengah-tengah itu boleh dimakannya, tetapi cuma ada satu pohon yang di tengah itu, tengah taman itu, yang tidak boleh dimakannya. Kalau dimakannya dia akan mati. Jadi dengan kata lain teman-teman, untuk membawa belahan hatinya ini ke jalan kehidupan yang bijaksana, dia harus bersandarkan kepada firman Tuhan itu. Kalau bukan itu dasarnya, waduh, mau kemana? Hancurlah. Yang mana kalau kita mau jujur saja, mau itu di lokal maupun di luar negeri sana, di luar daripada Indonesia ini, kalau mau contoh saja itu hancur sekali. Karena apa? Yang didasarkan daripada kehidupan katanya bijaksana adalah harta, keuangan, hikmat daripada manusia. Hancur dah hidup manusia itu dah. Nah, oleh karena itu satu hal yang patut untuk kita perhatikan di sini teman-teman. Di Mazmur pasal 1 dijelaskannya di sini, seharusnya supaya kita bisa hidup bijaksana, kita harus melangkah seperti langkah yang diperintahkan oleh Tuhan itu agar kehidupan itu bijaksana. Ialah pula sudah kau putuskan membawa seorang perempuan, contohnya kebodohan saja yang kau sampaikan kepada dia. Wow, mau dibawa kemana lah hubungan itu teman-teman? Jujur saja, kalaupun kita sudah terlambat, tapi masih bisa kita perbaikin semuanya itu apabila kita mau berjalan bersama-sama dengan titah-titah Tuhan. Karena itulah terang kita, karena itulah jalan yang sesungguhnya, karena memang itulah kehidupan itu. Di luar daripada titah-titah Tuhan itu tidak ada kehidupan, kematian banyak. Ini perumpamaan yang disampaikannya kepada kita di Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Betul itu teman-teman. Banyak sekali dasar daripada kehidupan yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin ataupun laki-laki itu menurut daripada nasihat orang fasik. Nah, orang namanya juga orang fasik. Mau dibawa kemana kalau sudah orang fasik itu menasihatkan kita, terus kita dengarkan pula, ya hancurlah. Hancurlah. Apalah tahu orang fasik? Menghancurkan. Kedua juga dijelaskan di sini,
bukan lagi menghancurkan, tetapi duduk bersama-sama orang-orang fasik dan berjalan bersama-sama orang fasik, orang yang berdosa. Mau kebawa kemana nanti belahan hatimu itu? Berarti kau tidak mencintai belahan hatimu itu. Berarti kau sedia merusaknya dengan kau berkonsultasi kepada orang-orang fasik. Seharusnya bijak kita datang kepada Tuhan itu. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini agak aku cerita dulu sedikit teman-teman, Pak. Yang banyakan sekarang ini laki-laki yang bodoh. Dibuat alasan katanya dia nggak sempat untuk membaca, merenungkan, melaksanakan perintah-perintah Tuhan itu di dalam kehidupannya. Bisa dibayangkan nggak teman-teman kalau tidak ada perintah-perintah Tuhan itu, firman Tuhan itu di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, di dalam tenagamu, mau dibawa kemana kira-kira belahan hatimu itu? Mau dibawa kemana kira-kira keluargamu itu? Mau dibawa kemana kira-kira dunia di sekitarmu itu? Hancur, kawan. Hancur. Wah, aku sibuk. Wah, waktuku harus bekerja karena banyak sekali. Itu kan cuma bohong belaka. Teman-teman, jangan katakan sama aku bahwa kau tidak mempunyai waktu untuk membaca, mendengarkan firman Tuhan itu. Apalagi sekarang kita sudah adanya dengan HP yang sangat teknologi sekali. Semuanya bisa kita download di sana dan bisa kita baca. Banyak waktu yang kita sia-siakan. Iyalah, aku tahu itu karena aku juga berjalan di situ. Jangan kau bilang, oh sibuk kali, tuntutan daripada pekerjaan itu. Itu cuma tipu daya kita saja supaya kita jangan mendengarkan, jangan membaca, jangan mentaati semua firman Tuhan itu. Taurat Tuhan itu. Karena dibilang di sini itu barang siapa yang tidak melakukannya, dia adalah orang bodoh. Laki-laki bodoh, pemimpin bodoh. Betul itu kawan? Cobalah dulu. Yang mengatur waktu, waktukah yang mengatur kau atau kau yang mengatur waktu? Nah, jangan bilang, aku diatur sama waktu. Kita menipu diri kita sendiri. Kita membohongin diri kita sendiri. Berarti ada perbuatan-perbuatan yang tidak benar yang mau kita lakukan untuk menyakiti belahan hati kita. Seseorang yang sudah kita ambil keputusan untuk mau hidup bersama-sama dengan dia. Makanya terjadinya banyak perpecahan, hancurnya rumah tangga, hancurnya hubungan itu. Kenapa? Karena katanya, oh laki-laki nggak ada waktu untuk belajar tentang kebenaran itu. Kalau kau tidak mau belajar tentang kebenaran itu, berarti yang kau rancang selama ini adalah kejahatan belaka. Tega sekali kita bisa melakukannya itu. Dijelaskan di sini pula, ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan, yang merenungkan firman-firman Tuhan, yang hidup di dalam firman Tuhan, siang dan malam Tauratnya direnungkan. Dan ayat 3, ayat 4, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Betul itu teman-teman. Oleh karena itu dijelaskan di sini tuh, the step of a good man is ordered by the Lord. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu hatimu. Kalau kau benar-benar sungguh-sungguh mencintai ataupun mau hidup bijaksana bersama-sama dengan istrimu. Istrimu ya, bukan istri orang lain ya. Ayo tetapkan waktumu untuk belajar tentang firman Tuhan. Renungkan itu siang dan malam. Hidupin itu seperti apa yang dikatakan tadi. Mazmur 119 ayat 11. Firman-Mu, oh Tuhan, ku taruh di dalam hatiku supaya aku jangan berdosa kepadamu. Karena firman Tuhan itu dari 119 ayat 105 itu, apa katanya?
bahwa itu adalah terang bagi jalanku. Jadi diteranginya jalan kita itu, kalau sudah terang itu bijaksana. Kau lihat tujuan hidup itu. Itulah ya orang yang bijaksana. Pertanyaannya kita, apakah kau bijaksana? Apakah kau bawa istrimu ke jalan kehidupan yang bijaksana? Karena dia apa? Dia membutuhkan pimpinanmu. Dia membutuhkan tuntunanmu. Dia membutuhkan totalitasmu untuk mengikuti Tuhan. Apapun pekerjaanmu, jangan bilang, kerjaku begini-begini, nggak sempat. Itu bohong belaka. Karena aku laki-laki, aku tahu. Dan kau tahu juga. Jangan kau bilang sempat. Jangan sempatkan untuk mengumpulkan hal-hal yang pasik, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu hatiku. Oleh karena itu teman-teman, terima kasih banyak sudah mendengarkan pandangan Ucok pagi hari ini. Dan terima kasih sudah bermurah hati. Ayo jangan lupa untuk membaca daripada sabda Tuhan itu. Dan satu lagi juga teman-teman, jangan lupa pula untuk mensubscribe-nya dan like, dan juga di-share kepada teman-temannya, supaya teman-temannya pun mendapatkan suatu inspirasi ataupun kehidupan yang bijaksana ketika mereka pun mau membaca dan mendengarkan dan taat kepada perintah ataupun titah-titah daripada Tuhan itu. Terima kasih, selamat beraktivitas, tetap sehat, dan tetap semangat. Jangan putus asa, karena Tuhan hidup sampai selama-lamanya. Terima kasih.